Dicari di jalan gak ketemu. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pemirsa Hihabes TV yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali tentunya dalam rangkaian acara IHBS News. Yang dimana pada episode kali ini, alhamdulillah kita telah menyiapkan seperti biasa ada 3 berita yang akan kami tampilkan. Yaitu berita pertama, ini mungkin semuanya mengenai PSAS ya, atau penilaian sumatif akhir semester. Yang pertama itu ada dari unit SMA Putra. Karena memang ujian PSAS ini didahulukan yang SMA terlebih dahulu, baik putra ataupun putri, dan juga SD ya. Yang SMP sudah dimulai tapi untuk keasramaannya atau bagian malamnya. Jadi yang pertama itu berita pertama ada dari SMA Putra PSAS dengan mapel bahasa Indonesia. Lalu kedua itu ada PSAS dari unit putri kelas 12 putri dan itu dengan mapel bahasa Indonesia juga. Dan terakhir itu berita ketiga itu adalah PSAS di SMA Diniyah. Masya Allah, seperti apa nih ketiga berita yang akan kami bawakan di episode kali ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di HBS TV dan kami dari studio mengucapkan selamat menyaksikan. Bismillah, SMA Ibnu Hajar Boarding School Putra menggelar penilaian sumatif akhir semester atau PSAS, menandai akhir dari satu semester pembelajaran yang intens bagi para santri. Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana sih pemahaman para santri terhadap materi yang telah dipelajari selama satu semester tersebut. Tentunya PSAS kali ini juga menggunakan format e-learning. Santri-santri dihadapkan pada ujian tanpa menggunakan lembaran kertas, melainkan dengan bantuan perangkat laptop yang telah disiapkan. Langkah ini diambil untuk mempermudah proses pengerjaan soal dan penilaian pada nantinya. Layar laptop para siswa pun menampilkan 40 soal yang mencakup materi dari berbagai mata pelajaran yang mereka pelajari. Mereka dengan serius menjawab setiap pertanyaan dengan jawaban yang mereka yakini benar. Untuk menjaga integritas ujian, terdapat pengawas yang turut hadir di dalam ruangan. Tugas sang ustadz tidak hanya meminimalisir potensi kecurangan saja, tetapi juga memberikan bantuan jika ada santri yang menghadapi kendala atau kesulitan selama pelaksanaan ujian. Tentunya terkait teknis ya, bukan jawaban. PSASD SMA Ibnu Hajar Boarding School Putra menjadi momen bagi para santri untuk mengukur sejauh mana pemahaman mereka dalam menjalani satu semester penuh pembelajaran. Hasil dari PSAS ini diharapkan menjadi cerminan dari dedikasi, kerja keras, dan juga komitmen para santri dalam mengejar keunggulan akademis. Semoga ujian ini dapat menjadi langkah awal bagi mereka untuk meraih prestasi yang gemilang di masa depan. Mungkin demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Barakallahu fikum. Baik, itu dia teman-teman IHBS TV mengenai berita pertama di episode kali ini, yaitu PSAS ataupun penilaian sumatif akhir semester di unit SMA Putra dengan mapel bahasa Indonesia. Yang Masya Allah bisa kita lihat langsung ya tadi di liputan, para siswa itu mengerjakan menggunakan laptopnya masing-masing dengan disupport yaitu media e-learning yang pastinya menggunakan sistem yang sudah diintegrasikan ya langsung oleh IT IHBS, tim IT IHBS supaya memudahkan rekapan nilai di akhirnya nanti ataupun melihat jawaban-jawaban para santri. Tidak mengecek secara manual tetapi sudah dicek secara sistem ya. Dan ini juga merupakan nilai plus bagi para santri karena mereka tentunya bisa mengikuti dengan era digital yang ada pada saat ini dengan memanfaatkan teknologi yaitu e-learning tersebut. Dan para siswa tentunya mengerjakan dengan khusyuk ya dan fokus di depan laptopnya masing-masing. Dan mereka pastinya berharap mendapatkan nilai yang terbaik.
dengan menjawab semua soal dengan teliti dan juga mereka mengerjakannya dengan 40 soal seperti di liputan tadi jelaskan. Masya Allah. Kita doakan semoga para siswa Ibnu Hajar ataupun para siswi dimudahkan dalam segala urusannya dan terutama di masa-masa ujian kali ini. Amin Allahumma amin. Baik, kita beralih ke berita kedua yaitu mengenai ujian juga PSAS tapi di unit Putri. Di SMA Putri dengan mapel yang sama bahasa Indonesia. Nah, kira-kira seperti apa liputan kedua di episode kali ini? Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di HBS TV dan kami dari studio mengucapkan selamat menyaksikan. Bismillah, pada hari ini SMA Ibnu Hajar Boarding School Putri menggelar kegiatan penilaian sumatif akhir semester atau disingkat dengan PSAS bagi para siswi yang SMA. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menguji pemahaman para santriwati setelah 1 semester belajar di ruang kelas. Seperti ujian pada biasanya di Ibnu Hajar Boarding School, tentunya menggunakan media ataupun format berbasis e-learning. Ruangan ujian telah disiapkan dengan rapi dan para santriwati duduk dengan tertib di depan laptop masing-masing. Penggunaan e-learning diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengerjaan soal dan mempermudah proses penilaian pada nantinya. Mata pelajaran yang diujikan pada PSAS kali ini adalah mapel bahasa Indonesia. Para santriwati dihadapkan pada layar laptop mereka yang menampilkan 40 soal yang harus dikerjakan dalam kurun waktu 2 jam. Selain itu, untuk menjaga integritas ujian, tentunya terdapat ustadzah yang bertugas sebagai pengawas di dalam ruangan. Kehadiran pengawas ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kecurangan serta memberikan bantuan jika para santriwati mengalami kebingungan atau kendala selama pelaksanaan ujian. Penerapan ujian berbasis e-learning pada PSAS ini diharapkan dapat memberikan pengalaman baru dan menyesuaikan para santriwati dengan teknologi. Hasil dari PSAS ini nantinya akan menjadi tolak ukur kemajuan belajar para santriwati selama 1 semester penuh. Semoga hasilnya dapat mencerminkan dedikasi dan usaha keras para santriwati dalam mengejar keunggulan akademis. Mungkin demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Barakallahu fikum. Nah, itu dia teman-teman. Berita kedua ataupun liputan kedua mengenai PSAS di unit Putri, di SMA Putri dengan mapel bahasa Indonesia. Ya, mungkin kurang lebih tidak jauh beda ya seperti yang ada di SMA Putra karena memang menggunakan sistem yang sama yaitu e-learning dengan menggunakan laptop pribadi masing-masing yang disediakan dari sekolah. Dan bisa kita lihat juga tentunya, oh ya tadi juga pasti diawasi oleh para asatidzah yang berada di unit tersebut supaya menjaga kenyamanan dan juga keamanan selama ujian berlangsung, tidak ada kecurangan ataupun mungkin ada yang bingung ini secara teknis gimana, bukan soalnya ya teman-teman, pastinya secara teknis ini mungkin ada oh ini soalnya ada yang double atau mungkin jawabannya ada yang tidak ada. Nah seperti itu baru bisa ditanyakan ke pengawas ujian tersebut. Baik, itu berita kedua teman-teman, dan berita ketiga datang dari unit yaitu SMA Diniyah dengan ujian PSAS dengan mata pelajaran yaitu tentang fikih. Masya Allah. Jadi memang Diniyah dikhususkan untuk mempelajari ilmu agama lebih dalam, jadi mereka lebih diprioritaskan untuk mempelajari agama, tetapi juga tetap ada untuk ilmu umumnya. Nah, kira-kira seperti apa nih di ujian di unit SMA Diniyah tersebut dengan mapel fikih. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di HBS TV dan kami dari studio mengucapkan selamat menyaksikan. Bismillah, santri SMA Ibnu Hajar Boarding School Putra menghadapi penilaian sumatif akhir semester atau PSAS untuk jurusan Diniyah. Kali ini para santri dihadapkan dengan ujian mata pelajaran fikih yang memberikan porsi pengetahuan tentang hukum-hukum syariat Islam. Berbeda dengan jurusan IPA, para santri jurusan Diniyah tetap menggunakan format e-learning laptop dan kertas dalam pelaksanaan PSAS. Namun kali ini ujian dihadirkan dalam bentuk soal esai. Mereka diberikan 15 full soal esai dengan bahasa Arab yang harus dijawab dan ditulis menggunakan bahasa Arab juga di atas lembaran kertas.
Tujuan dari penggunaan bahasa Arab secara penuh adalah agar para santri dapat lebih mahir dan terbiasa menerapkan kaidah bahasa Arab dalam tulisan mereka. Tidak hanya itu, soal-soal tersebut sengaja diformulasikan untuk menguji pemahaman mendalam para santri terhadap ilmu fikih yang telah mereka pelajari selama 1 semester penuh. Melalui jawaban full esai, diharapkan para santri dapat menunjukkan pemahaman konsep-konsep fikih dan kemampuan menerapkan kaidah-kaidah yang telah mereka pelajari dalam konteks kehidupan sehari-hari. Semoga hasil dari PSAS ini dapat mencerminkan dedikasi para santri selama 1 semester pembelajaran di SMA Ibnu Hajar Boarding School Putra. Mungkin demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Barakallahu fikum. Baik, itu dia pemirsa IHBS TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berita ketiga ataupun berita terakhir yang mungkin akan mengakhiri perjumpaan kita pada kesempatan kali ini mengenai PSAS di unit SMA Diniyah dengan mata pelajaran fikih, yang dimana bisa kita lihat para siswa masih menggunakan laptop mereka juga ya untuk melihat soal-soal yang diberikan dari sekolah, tetapi mereka mengerjakannya di lembaran kertas. Kenapa? Karena tentunya mereka diminta untuk menjawab dengan bahasa Arab. Soalnya pun berbahasa Arab, jadi mereka diminta untuk menjawab dengan bahasa Arab juga. Karena di samping dari untuk menjawab soal tersebut saja, tetapi mereka juga secara tidak langsung melatih tulisan bahasa Arab mereka dengan baik gitu, lebih baik lagi pemirsa, karena mereka terus berlatih menggunakan bahasa Arab, baik dari penulisan ataupun khotnya ataupun mungkin dari imlanya dan lain sebagainya. Karena ya ini merupakan salah satu upaya ya untuk meningkatkan baik dari tulisan ataupun percakapan bahasa Arab di siswa-siswa ataupun santri-santri di SMA Diniyah. Kita doakan sekali lagi teman-teman untuk seluruh santri atau siswa-siswi yang sedang mengikuti ujian, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga mendapatkan hasil terbaik yang mereka inginkan. Amin Allahumma amin. Baik, mungkin itu dia ketiga berita yang dapat kami sampaikan di episode kali ini. Saya Zen sebagai presenter pada kesempatan kali ini mohon izin pamit undur diri dan mohon maaf bila baik salah kata itu datangnya dari diri saya pribadi dan syaitan, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Dan jangan lupa untuk tetap saksikan IHBS News di channel YouTube IHBS TV. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, share, dan komen di bawah pemirsa. Mungkin ada yang mau request lagi atau mungkin bisa ngobrol atau tanya-tanya sekalian pemirsa. Baik, jangan lupa juga untuk follow ya di seluruh platform sosial media kita, baik di Instagram ataupun Facebook, yaitu dengan nama IHBS News. Saya Zain mewakili seluruh tim kreatif IHBS. Kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.